Nama saya Fani. Saya guru seni budaya SMK Negeri 6 Jakarta. Di masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar jelas terhambat. Terpaksa saya dan seluruh pendidik melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal itu tidak meredupkan semangat saya untuk tetap berbagi ilmu, tetapi menjadi tantangan tersendiri untuk menyalurkan banyak hal meskipun dari rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Atia Farhani, guru di SMK Negeri 6 Jakarta. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Nah, pada pelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi mengenal ikon budaya Betawi. Jadi, siapa saja yang tinggal di Indonesia pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, termasuk kebudayaan Betawi. SMK Negeri 6 bertempat di Jakarta Selatan yang memang memiliki kebudayaan Betawi yang masih kental. Nah, ada banyak sekali kebudayaan Betawi yang kita ketahui. Salah satunya saya ingin sampaikan melalui sebuah lagu. Boleh ditebak ini lagu apa ya? Nah, itu dia. Salah satunya ada ondel-ondel yang harus kita lestarikan, dan memang saat ini sudah banyak sekali ondel-ondel yang dijadikan sebagai mata pencarian uang. Kalau yang belum tahu ondel-ondel, ternyata memiliki dua jenis kelamin seperti manusia nih. Jadi ondel-ondel sendiri memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki biasanya dikenal dan dilihat dengan berwajah merah, berkumis tebal, bercambang panjang, bermata lebar atau belok, ya. Itu dia salah satunya. Untuk ondel-ondel perempuan biasanya memiliki kulit putih, mata yang kecil, bulu mata yang lentik, dan memiliki mahkota di jidatnya. Jadi seperti itu ondel-ondel yang selama ini kita lihat. Nah, ternyata ondel-ondel memiliki filosofi yang dikenal sebagai roh jahat pada zaman dahulu. Nah, yang pertama itu ondel-ondel. Yang kedua apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, betul banget, dari makanannya ada kerak telur. Nah, ini kerak telur. Jadi kerak telur banyak sekali kita jumpai di Jakarta, dan saat ini berhubung lagi pandemi COVID-19, maka sayang banget kita tidak bisa menemukan kerak telur di Pekan Raya Jakarta. Biasanya banyak sekali pedagang-pedagang kerak telur di sana yang bisa kita nikmati. Berhubung Pekan Raya Jakarta tidak buka, kita juga bisa menikmati kerak telur di Jagakarsa, ya. Oke. Nah, yang ketiga ada bir peletok. Oke, bir peletok juga masuk dalam kebudayaan Betawi yang memasuki kategori minuman, ya. Biasanya anak muda zaman sekarang juga masih ingin melestarikan kebudayaannya dengan membeli atau mengkonsumsi minuman-minuman seperti bir peletok. Bir peletok juga minuman yang menyegarkan untuk stamina dan untuk menaikkan mood masing-masing orang gitu. Nah, itulah dia beberapa ikon kebudayaan Betawi yang bisa kita
kita lestarikan kembali, khususnya untuk anak-anak muda. Dan di pelajaran ini bisa banget kalian lestarikan dengan cara membeli, mengonsumsi, dan memanfaatkan setiap pertunjukan-pertunjukan kebudayaan Betawi lainnya. Nah, dari sekian banyaknya kebudayaan Betawi yang sudah kita bahas, ternyata masih ada lagi nih yang mungkin kalian belum tahu. Yuk, kita simak. Salah satunya ada Tanjidor. Untuk sebuah pertunjukan ondel-ondel, rasanya kurang sekali apabila tanpa pengiring musik. Nah, salah satu orkes Tanjidor ini adalah pengiring musiknya untuk pertunjukan ondel-ondel. Tetapi tidak hanya ondel-ondel ternyata, untuk pesta perkawinan pun bisa. Dan yang lebih terlihat lagi, untuk pertunjukan-pertunjukan yang bersifat sebagai mata pencarian. Seperti ondel-ondel yang saat ini sering sekali kita lihat di daerah rumah kita. Tapi sayangnya mereka tidak menggunakan alat pengiring secara langsung. Jadi mereka biasanya download dulu MP3 atau instrumentalnya, lalu membawa sound system yang bisa didorong atau dibawa kemana-mana. Nah, ternyata nggak habis-habis kan kebudayaan Betawi yang mungkin kalian belum ketahui, tapi jadi tahu setelah nonton video ini. Masih ada lagi nih, kebaya kerancang. Nah, kebaya kerancang ini biasanya kita kenal atau kita sebut dengan kebaya encim. Kebaya encim yang biasanya digunakan pada hari Jumat di instansi-instansi di Jakarta, salah satunya di sekolah. Termasuk saya pada hari Jumat mengenakan kebaya encim dengan teman-teman atau guru-guru lain di sekolah SMK Negeri 6 Jakarta. Ternyata kebaya encim sangat digemari di masa kini oleh anak-anak muda. Pada zaman dahulu, perempuan-perempuan Belanda sering menggunakan kebaya yang berwarna putih. Namun, kata orang Tionghoa, putih artinya melambangkan kesusahan, duka, dan ketidakberuntungan. Maka akhirnya kebaya mengalami inovasi-inovasi warna sampai saat ini yang bercampur warna putih, merah, biru, dan lain-lain. Dan itu adalah pengaruh budaya Tiongkok atau Cina. Nah, selanjutnya ada sebuah seni teater tradisional yang saya kira itu sangat menarik sih ya, yaitu lenong. Ya, jadi lenong adalah kesenian seni teater tradisional Betawi yang dimainkan biasanya kurang dari 10 orang. Dan juga menyelipkan pantun di dialog mereka yang membuat suasana agar terlihat lebih lucu gitu ya. Dan tidak lupa menggunakan bahasa-bahasa Betawi yang nyablak nih biasanya, agar penonton tertarik untuk mengapresiasinya dengan sebuah tertawa. Nah, untuk ciri-ciri lenong sendiri biasanya pemain menggunakan pakaian sehari-hari. Jadi untuk daerah Betawi biasanya hanya menggunakan kaos oblong, celana longgar, dan sarung yang dikaitkan di leher. Lalu menggunakan bahasa Betawi yang nyablak, yang masih kental sekali di daerahnya tersebut. Pertunjukannya pun mengandung unsur humoris dan improvisasi. Jadi ketika di atas panggung, para artis biasanya sudah tidak lagi menghafalkan teks atau naskahnya nih. Apabila mereka kehabisan kata-kata gitu ya, biasanya mereka improv sendiri yang itu adalah menjadi bahan tertawaan bagi para penonton. Yang gak kalah serunya lagi ada palang pintu.
palang pintu yang biasanya ditampilkan pada acara pernikahan di rumah-rumah atau di orang-orang yang bersuku Betawi ya. Biasanya palang pintu juga memadukan antara silat dengan pantun. Nah, dalam setiap tradisi ini, si pengantin pria akan mendapatkan tantangan dari mempelai wanitanya. Nah, untuk tokoh palang pintu sendiri ada si Pitung. Nah, ternyata si Pitung ini sudah menjalani tradisi palang pintu sejak tahun 1874 sampai 1903. Untuk istilah palang pintu sendiri diartikan sebagai menghalangi seseorang yang akan memasuki daerah tersebut yang terdapat seorang pendekar atau jawaranya untuk menghadang. Baju sadaria, baju longgar berkerah Shanghai yang memiliki 2 kantong di depannya dan biasa menggunakan kopiah warna hitam, kain sarung plekat terlipat rapi digunakan di leher, dan menggunakan celana bahan yang berwarna gelap. Nah, ternyata memiliki filosofi tersendiri untuk makna dari baju sadaria tersebut. Filosofinya sebagai identitas laki-laki yang rendah diri, sopan, dan dinamis. Selanjutnya ada batik Betawi. Batik ini memiliki warna dan corak yang sangat berbeda dari batik-batik yang lainnya. Banyak sekali motif-motif seperti ondel-ondel, Sungai Ciliwung, dan peta. Ternyata ada filosofi lain nih, khususnya untuk desain Sungai Ciliwung. Nah, apabila orang yang mengenakan batik Betawi dengan motif Sungai Ciliwung, ibaratnya agar memiliki rezeki yang lancar seperti Sungai Ciliwung. Nah, untuk filosofi dan makna batik Betawi sendiri sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Nah, itulah dia ikon-ikon atau kebudayaan-kebudayaan khas Betawi yang sudah saya bahas. Gimana, bangga kan jadi orang Betawi? Karena banyak banget kebudayaan-kebudayaannya yang harus kita lestarikan. Ternyata Betawi memiliki sejarah yang berhubungan dengan banyaknya orang yang datang ke daerah Jakarta dari berbagai macam daerah, lalu melakukan perkawinan dengan orang Betawi atau orang Jakarta. Orang-orang Betawi juga merupakan orang pribumi Jakarta yang sudah mendominasi di daerah Jakarta. Tidak hanya dari seni teater nih, dari seni tari, suku Betawi juga memiliki tari-tarian yang khas, yaitu seperti tari jaipong, tari lenong nyai, dan tari cokek. Untuk alat musiknya atau di bidang musiknya, Betawi juga memiliki musik khas tradisionalnya. Apalagi kalau bukan gambang kromong. Selain gambang kromong, ternyata alat musik rebana juga menjadi alat musik yang khas. Selanjutnya ada rumah kebaya. Rumah adat Betawi yang dikenal oleh suku Betawi sendiri. Nah, kenapa ya kok bisa dinamakan rumah kebaya? Ternyata hal ini disebabkan karena bentuk atap dari rumah kebaya yang menyerupai pelana akan terlihat seperti lipatan-lipatan kebaya. Nah, ternyata rumah kebaya memiliki ciri khas yang khusus nih. Salah satunya ada teras. Fungsi dari teras yang luas ini ternyata untuk menjamu tamu, serta menjadi tempat yang bisa untuk bersantai-santai dengan keluarga. Keunikan dari rumah kebaya ternyata dindingnya tidak terbuat dari tembok,
dari tembok yang berbahan batu bata atau semen, namun terbuat dari panel yang bisa dibuka atau digeser ke bagian tepi. Nah, selanjutnya ada rumah panggung Betawi. Sesuai dengan namanya, untuk rumah panggung memiliki struktur bangunan yang tidak menempel pada bagian tanah ya, tidak menyentuh tanah. Terima kasih pelajaran untuk Seni Budaya hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mempraktekannya dan juga dapat mencari sumber-sumber lain di Google atau internet dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo!